Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa, karena cinta kasih-Mu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan pemeliharaan yang Bapa berikan kepada kami. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Bapa percayakan. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk saat ini. Ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menuntun jalan hidup kami untuk makin hari kami boleh makin mengenal dan makin mencintai-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 15 dan 16. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Judul renungan bagi kita saat ini adalah tinggalkan warisan yang tidak pernah terlupakan. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari seorang dokter mengetahui bahwa ternyata ia mengidap suatu penyakit yang perlahan-lahan akan melumpuhkan dan pada akhirnya merenggut nyawanya. Betapa berat pergumulan emosi yang harus ia alami untuk menerima kenyataan itu. Padahal ia pernah berharap dapat menolong anak-anak yang sakit dalam tahun-tahun mendatang. Ia pun berharap dapat membuat keluarganya sejahtera dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun apa yang dapat ia lakukan sekarang, sementara keadaannya sudah sekarat? Warisan apa yang dapat ia tinggalkan untuk anak-anaknya? Ia sering mengungkapkan pergumulannya. Namun lambat laun ia sadar bahwa warisan terpenting yang dapat ia tinggalkan untuk keluarganya bukanlah rumah yang nyaman dan harta yang banyak, melainkan warisan rohani yang tak dapat dibeli dengan uang. Ya, warisan yang berupa teladan iman yang teguh berpegang pada kasih dan hikmat Allah. Selain itu juga warisan teladan tentang ketegaran hati, keberanian, kesabaran, dan pengharapan akan kekekalan tatkala semua pengharapan di dunia ini sirna. Itulah warisan yang akan jauh lebih berharga bagi keluarganya. Mereka akan lebih mensyukurinya sampai mereka sendiri kelak menuju kemuliaan kekal. Setiap manusia pasti pernah bertanya apakah hidup mereka benar-benar berarti. Apakah ada yang mengingat mereka jika mereka meninggalkan dunia ini? Apakah mereka meninggalkan warisan untuk diikuti oleh orang yang mereka cintai? Saat pengkhotbah terus berbagi dengan kita hal-hal yang telah dia pelajari dalam perjalanan hidupnya, dia akhirnya membawa kita ke akar permasalahannya. Dia akhirnya mampu mengungkapkan apa yang sangat mengganggunya ketika sampai pada kenyataan bahwa baik orang bijak maupun orang bodoh akan berakhir sama, yakni kematian. Tidak ada yang akan mengingat mereka begitu mereka pergi.
Tidak ada yang akan meninggalkan jejak mereka di dunia atau membuat perbedaan. Sahabatku, kita semua ingin meninggalkan dampak yang kekal bagi keluarga, orang lain, dan dunia pada umumnya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan meninggalkan warisan cinta dan warisan spiritual yang akan bertahan dari generasi ke generasi. Mulai hari ini, pikirkanlah tentang warisan Anda, karena Anda menulisnya setiap hari. Sudahkah kita mempersiapkan warisan rohani yang kekal dan tak ternilai untuk diberikan kepada orang-orang yang kita kasihi? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar bisa menjadi teladan dalam kasih dan meninggalkan warisan iman untuk keluarga kami dan orang lain. Keinginan hati kami adalah menjalani kehidupan yang dapat menjadi terang dan menjadi cerminan kasih-Mu kepada orang lain. Tolonglah kami ya Bapa untuk menjalani hidup yang membawa kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, jagailah dan sertailah istirahat kami di malam hari ini, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Segala beban dan persoalan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkatilah setiap keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku percaya.